Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya pada mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Dalam video kali ini juga akan dibahas mengenai memahami akad produk syariah, yakni lebih tepatnya pembiayaan musyarakah. Dalam video kali ini ada beberapa pertanyaan dari berbagai sudut pandang mengenai apa-apa saja yang perlu dianalisis akan kita bahas di video kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari sudut pandang keuangan, bagaimana dampak dan penurunan kualitas produk terhadap pendapatan dan juga keuntungan usaha. Kemudian bagaimana pula hal ini mempengaruhi pengembalian investasi bagi bank. Oke. Jadi dalam hal ini seperti yang kita tahu, jika penurunan kualitas produk menurun, yakni akan berdampak juga pada penurunan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini akan berdampak pada tentunya permintaan dan juga menurunnya pendapatan usaha. Dalam hal ini tentu akan berdampak pada waktu jangka panjang. Kemudian bukan hanya menurunkan kepuasan pelanggan dan juga pendapatan usaha, tentunya akan mengaruhi keuntungan usaha, mengurangi keuntungan usaha dan juga mengurangi arus kas. Dampaknya yaitu kemampuan pengusaha untuk membagikan keuntungan kepada bank sesuai prinsip syariah. Akibatnya pengembalian investasi yang diharapkan oleh bank juga bisa menurun, dan ini mengakibatkan risiko kerugian yang sangat besar oleh pihak bank. Pertanyaan yang kedua itu, apakah terdapat pelanggaran musyarakah terkait dengan kualitas produk? Kemudian bagaimana penyelesaiannya berdasarkan prinsip hukum syariah? Oke, semisalnya itu dalam kontrak musyarakah, misalnya dalam kontrak musyarakah telah disepakati sesuai dengan standar kualitas produk, maka sebagai bagian dari tanggung jawab operasional pengusaha, jika mengalami kegagalan memenuhi standar, maka dianggap telah melakukan pelanggaran akad dalam konteks hukum bank syariah. Jadi misalnya kalau kontrak musyarakah itu sudah disepakati sesuai dengan standar kualitas produk, maka jika dalam menjalankan operasionalnya itu mengalami kegagalan dalam memenuhi standar, maka dianggap sebagai pelanggaran akad, karena dalam prinsip bank syariah itu masuk dalam pelanggaran akad. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya itu dilakukan yang namanya musyawarah atau islah antara pihak bank dan juga melibatkan pihak pengusaha. Solusinya itu bisa berupa seperti evaluasi, tanggung jawab, pembinaan atau restruksi kerjasama. Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian yang tidak adil dan menjaga prinsip keadilan dan kerjasama agar dapat terjadi keseimbangan. Oke, dari pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana dari sudut pandang etika? Bagaimana bank dan pengusaha menangani tanggung jawab etis terkait dengan kualitas produk dan kepuasan pelanggan? Oke, kalau secara etis, baik bank ataupun pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas produk demi adanya kepuasan pelanggan. Pengusaha dalam hal ini harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah disepakati. Sementara bank juga memiliki peran penting
peran pentingnya itu dalam hal mendampingi dan memberikan edukasi dan pelatihan ini jika diperlukan. Kemudian etika bisnis syariah menekankan tanggung jawab sosial, transparansi, dan juga amanah. Dengan demikian, kedua belah pihak perlu bekerja secara aktif mengenai perbaikan kualitas dan juga memenuhi kebutuhan dan pelanggan secara etis serta profesional. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih.